Pendidikan yang tepat akan membawa hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia, yang saya hormati teman-teman seperjuangan serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Ria Rahmawati, perwakilan dari SMA Negeri 1 Aji Barang. Di sini saya sebagai tim afirmasi pembicara pertama setuju dengan mosi kita pada siang hari ini bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talent bawaan, bukan hasil tes akademik. Sebelum saya memulai ke dalam argumen saya, izinkan saya untuk memberikan batasan serta mendefinisikan mosi kita pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa tes masuk perguruan tinggi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan jalur SNMPTN atau SBMPTN, ataupun ada yang menggunakan nilai rapor dan jalur seleksi mandiri, di mana calon mahasiswa atau siswa SMA di sini akan melakukan tes ke dalam jurusan yang ia inginkan. Di sini saya akan memberikan argumen saya kenapa saya sangat setuju dengan mosi kita pada siang hari ini. Karena siswa SMA yang akan masuk ke dalam jurusan di perguruan tinggi belum melakukan tes bakat dan minat, sehingga ia belum tahu di mana potensi dirinya, dan kebanyakan dari mereka ikut-ikutan sehingga ia bisa mengakibatkan salah jurusan. Menurut hasil penelitian dari ICCN pada tahun 2017 mengatakan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Salah jurusan di sini juga berakibat fatal karena dapat membuat dirinya tidak senang dengan jurusan yang ia ambil, dan ia akan bingung mencari pekerjaan ketika ia lulus dan akhirnya akan menggunakan uang sebagai acuan pencarian pekerjaan dirinya. Hal ini tentunya akan berbeda ketika ia masuk ke dalam jurusan yang dia inginkan dan sesuai dengan bakat dan minatnya. CEO PT Melintas Cakrawala Indonesia, Ari Kurwindo, juga mengatakan bahwa akan lebih baik jika siswa melakukan tes bakat minat sebelum melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Ia juga mengatakan bahwa siswa yang tahu dan sadar akan minat dan potensinya akan lebih percaya diri dan terhindar dari salah jurusan. Terhindar dari salah jurusan atau memilih jurusan yang tepat juga berakibat baik bagi mahasiswa itu sendiri, di mana menurut Innate Talent Inventory (ITI) mengatakan bahwa bila seseorang bekerja sesuai dengan potensinya, maka ia akan bekerja lebih maksimal, di mana setelah mahasiswa lulus ini dia akan bekerja sesuai dengan jurusan yang ia kuliahi dan sesuai dengan minat dan bakatnya, maka ia akan bekerja lebih maksimal. Dewan Juri yang saya hormati, selain itu Kepala Pusat Karir Universitas Surabaya Budi Santoso Gultama pada tahun 2010 mengatakan bahwa ada 40% mahasiswa yang di-DO pada tahun pertamanya akibat salah jurusan. Hal ini tentu berbeda ketika ia memilih jurusan yang dia inginkan. Menurut Kandian, studi pada 2006 mengatakan bahwa 80.574 siswa di 87 universitas selama 5 tahun nilai prestasinya bagus karena jurusan yang ia kuliahi sesuai dengan kepribadiannya dan sesuai dengan bakat minatnya. Hal ini membuktikan bahwa salah pilih jurusan akan berakibat fatal, dan memilih jurusan yang ia segani dan memilih jurusan yang ia ada potensinya itu akan berakibat baik, di mana mahasiswa ini akan senang belajar di situ dan potensi dirinya, bakat dirinya, prestasi dirinya akan meningkat di bidang itu.
Dewan juri yang saya hormati, duta dari Indef oleh bisnis mengatakan bahwa 60,62% orang bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Bekerja tidak sesuai dengan jurusan ini berakibat ia harus menekuni skill yang baru dibandingkan dengan apa yang telah ia kuliahi. Jadi ia harus menekuni sesuatu yang baru dibanding dengan yang ia kuliahi, karena menurut Kementerian Tenaga Kerja pada 2017 mengatakan bahwa penerimaan tenaga kerja memperhatikan sertifikat atau keahlian tertentu, sehingga ia harus mempelajari keahlian tertentu untuk masuk ke dalam pekerjaan yang dia inginkan pada saat itu. Selain salah jurusan mengakibatkan ia harus mengasah skill lagi, ia juga membuang waktu dan uang yang ia habiskan untuk kuliah karena tidak sesuai dengan jurusan yang ia inginkan dan tidak sesuai dengan pekerjaannya di masa depan. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan mosi kita pada siang hari ini bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talent bawaan, bukan hasil tes akademik. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.